Pesawat. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-ibu, teman-teman, circles semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Mungkin saya kebagian untuk presentasi di hari terakhir ya. Mungkin kita 2 hari sudah bersama dengan Mas Budi Munawarrahman yang bahas ateisme ya. Saya sempat ikut juga, dan kalau saya sih menyimpulkannya bahwa kalau terserah ya, maksudnya apakah kita mau menerima atau menolak ateisme baik yang lama atau modern, tapi kira-kira kita harus membangun sikap kita itu di atas sikap ilmiah, kira-kira semacam itu, sikap kritis, kira-kira seperti itu. Bahasanya Mas Budi itu filsafat sebagai ilmu kritis, jadi maksudnya kita berpikir kritis gitu. Karena kan kalau hanya basisnya zaman sekarang itu istilahnya like dan dislike itu ya, ya cuman ya itu dibuang aja atau diterima saja ya. Tapi kalau kritis kan justru malah mendorong banyak hal. Kemarin misalkan dijelaskan justru dari misalkan Marxisme, misalkan kemudian ada teologi pembebasan misalkan, jadi justru malah memperkaya tradisi filsafat gitu. Jadi kira-kira arah hari ini juga semacam itu ya. Jadi kita akan melihat bahwa Radha Krishnan ini adalah seorang filosof dari India, ya kontemporer, sudah meninggal sebenarnya. Tapi bagaimana dia menjadi filosof itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pergumulannya dengan tradisi filsafat Barat. Kalau tidak, mungkin dia akan jadi mistik gitu kira-kira. Jadi kalau di India kan dia dibesarkan dalam tradisi Hindu ya. Jadi maksudnya, tapi kalau dia nggak berkenalan dengan tradisi filsafat Barat, mungkin dia nggak jadi filosof. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana upaya dia meramu itu. Sebenarnya idenya banyak ya, cuman saya ingin di sini ingin mengelaborasi salah satu idenya saja yang berkaitan dengan manusia dan pencarian makna. Maksudnya bagaimana kita lihat. Jadi nanti ada poin-poin pembahasan ini, kita akan elaborasi satu persatu. Kita mulai saja. Jadi kalau sebenarnya ingin diringkas, pemaparan hari ini adalah salah satu idenya Radha Krishnan tentang, atau dia bagaimana dia menginterpretasikan satu 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 statement ya, atau satu ungkapan ya dalam tradisi Hindu yang tulisannya begini, Tatwam Asi ya, atau the eternal. Dia ini saya berdasarkan terjemahannya ya, the eternal is in oneself. Jadi yang eternal itu, yang abadi itu sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Dan kemudian kalau mau diterjemahkan itu sebagai man, a spiritual being. Jadi manusia sebagai spiritual being. Jadi sebenarnya nanti kita akan bahas inti dari filsafatnya itu ini yang kita bahas untuk hari ini ya. Tentu maksudnya dia punya ide-ide yang lain, tapi kita akan bahas seperti ini. Jadi bagi dia inilah dimensi kemanusiaan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia modern, baik di timur atau di barat. Karena kemarin ada yang bertanya, itu kan mungkin ateisme dan lain-lain itu kan di barat, di timur enggak. Bagi Radha Krishnan, dia orang India juga, dia tahu di timur juga enggak, enggak beda jauh dengan di barat apa yang terjadi. Dan dia mengatakan, the problem with face us today is a spiritual one. What is man? Jadi dia mulai justru dari filsafat manusia ya. Jadi menurut dia problem yang menghinggapi umat manusia sekarang ini itu sebenarnya adalah problem spiritual, yang kita bisa mulai dengan sebenarnya pendefinisian dari manusia itu sendiri. Sebenarnya manusia itu apa sih? Apa itu manusia gitu. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi kalau dikatakan tadi manusia dan pencarian makna, sebenarnya makna itu makna dirinya sendiri. Dan kemudian nanti ada kaitannya juga dengan makna realitas di sekelilingnya. Sebenarnya dia itu siapa sih? Jadi manusia memaknai dirinya sendiri, memaknai eksistensinya sendiri. Seperti itu. Dan kemudian Radha Krishnan mengatakan bahwa inilah Tatwam Asi, itu adalah tawaran dari filsafat Hindu untuk supaya orang bisa memahami siapa dirinya sendiri. Bahwa kata kuncinya adalah the eternal is in oneself, atau yang eternal atau yang abadi itu ya sebenarnya di dalam diri itu sendiri. Nah, apa sih manusia itu? Jadi kalau kita bicarakan manusia itu, kita harus membedakannya dengan
definisi sehari-hari ya. Misalkan kita bisa mengatakan ini misalkan namanya James atau Robert atau misalkan ini namanya siapa, eh, Cindy atau siapa, ini James atau siapa, itu kan hal yang sehari-hari, atau mereka misalkan dikatakan oh ini student atau ini murid. Bukan itu yang dimaksud, itu bukan dalam arti makna manusia sehari-hari. Dan kemudian juga saya ini siapa, misalkan saya itu adalah polisi, saya itu adalah guru, saya itu adalah pekerja, saya itu adalah mahasiswa, bukan seperti itu makna yang dalam arti yang sehari-hari. Tapi sebenarnya dirinya itu siapa sih yang lebih dalam, kalau dalam bahasanya Heidegger itu bukan yang di permukaan tapi yang lebih dalam lagi. Nah ini biasa, yang itulah yang dimaksud Radha Krishnan tadi, problem kemanusiaan itu karena dia tidak menyadari dirinya sendiri itu siapa. Jadi cara memakna dirinya sendiri itu dalam level yang sebenarnya yang sangat sangat permukaan ini. Itu apa ini salah? Enggak juga. Tapi kita perlu merenung yang lebih dalam, maksudnya seperti itu. Kan, kalau yang semacam ini kan sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata Aristotelian ya, ini kan sebenarnya kalau dalam konteks ini identitasnya kan berganti-ganti. Misalkan dulu seorang itu dilekati dengan pelajar, sekarang pekerja, besok apa lagi? Itu kan nggak tetap. Atau sekarang anak kecil, besoknya pemuda, besok lagi tua, atau jabatan, atau mungkin warna rambut, mungkin apa eh, itu sehari-hari dan sifatnya berubah. Yang ingin tekankan apa sih, apa itu manusia? Apakah yang itu atau yang lain lagi? Nah, ini kira-kira penelusuran karena ini sifatnya filosofis ya. Jadi dia ingin mengatasi yang dari apa namanya, dari pendefinisian yang sifatnya sangat-sangat sehari-hari, sangat sangat kita langsung kalau apa namanya pakai panca indera itu langsung pertama kali biasanya yang nempel itu langsung oh itu siapa, atau bahkan biasanya kalau di banyak tempat ya, termasuk mungkin juga di Indonesia juga, misalkan dia sukunya mana, bahasanya apa, nah kan semacam itu. Tapi bukan itu. Yang lebih dalam lagi sebenarnya manusia itu siapa, seperti itu. Nah kalau di dalam tradisi filsafat sendiri, Radha Krishnan mengatakan ada banyak sebenarnya apa namanya upaya untuk mendefinisikan manusia. Tapi dia melihat bahwa kalau di era modern, walaupun ini bermula dari Barat ya, tapi kemudian juga masuk ke dalam apa namanya peradaban non Barat, termasuk juga di India, misalkan ada yang mengidentifikasi nggak tahu ya manusia itu jatuh aja ya, terlempar gitu kira-kira gitu kan. Ada yang mengatakan oh enggak, manusia itu sebenarnya adalah apa namanya saraf-saraf listrik gitu kan, atau neuron-neuron yang terhubung. Ada yang mengatakan oh enggak, manusia itu katanya itu adalah apa, dari bintang-bintang, karena susunan tubuhnya itu kalau dilihat-lihat katanya banyak ada unsur-unsur bintangnya. Atau mungkin ada yang mengatakan manusia itu sebenarnya mesin lah kira-kira gitu kan, ya, mesin hasil semacam apa namanya organisme yang mesin, tapi mesin biologis seperti itu. Jadi dia melihat itu ya. Dan kemudian sebenarnya dia merumuskan. Nanti kita akan masuk ke apa namanya penjelasan lebih lanjut. Ini saya cuma untuk pengantar saja. Dan bagi dia problem pendefinisian atau pencarian makna ini menjadi problematik, maksudnya ketika dia apa ya namanya terjebak pada ya ini tadi, jika mendefinisikan manusia sebagai, memaknai manusia sebagai ya something thrown off, atau tiba-tiba ya ini sebenarnya model-model ini ya cara berpikir eksistensialisme. Jadi manusia itu apa ya nggak tahu ya, tiba-tiba terlempar aja ke sini gitu kan, atau product of natural necessity. Jadi ini model-model penjelasan yang sifatnya biologis ya. Ya anu lah, misalkan produk produk evolusi nggak sengaja, itu nggak ya manusia ya nggak sengaja aja ada di dunia ini kan, semacam itu. Atau manusia itu daging misalkan gitu kan, atau manusia itu pikiran, ya kan? Maksudnya pikiran dalam arti yang consciousness tadi yang kemudian tapi kemudian dijelaskan. Nah, ini semuanya bagi Radha Krishnan itu adalah modern concept of man, cara memaknai yang berbasis pada logika modern. Uh, Nanti kita akan bahas ini, tapi kira-kira dia ingin mengkritik ini, jadi maksudnya dengan dia menawarkan bahwa ini nggak cukup sebenarnya apa namanya mendefinisikan siapa the real, atau manusia itu sebenarnya entitas seperti apa. Jadi sebenarnya nanti dia ingin, kalau dalam bahasa mudahnya sebenarnya dia ingin mengatakan manusia itu bukan hanya body tapi soul gitu. Dan kemudian kalau ditambahkan maka menjadi civilization. Nah, kita akan bahas nanti. Tapi kalau body saja, kemudian dimen soul apa dikurangi soulnya, nggak diafirmasi, maka distraction. Nanti kita akan lihat nih, karena dia membahas nanti kaitannya dengan konsep manusia itu dengan kaitannya dengan masalah peradaban.
Kenapa dia membahas masalah peradaban juga? Nanti kita akan lihat karena Radhakrishnan ini kalau dalam bahasanya Bernard Russell, dia itu bukan sekedar filosof saja, tapi dia philosopher king. Karena dia itu adalah presiden India juga, jadi presiden India. Jadi dia berpikir tuh dalam konteks peradaban juga ya, tidak hanya apa namanya dalam konteks yang sempit gitu, maksudnya dalam geografis India saja. Nanti kita akan dalami lagi. Yang tadi sudah pengenalan aja. Jadi intinya itu di situ. Jadi dia ingin merekonstruksi pemaknaan tentang manusia itu sendiri. Siapa saya? Nah, kalau kita kerangkanya dikerangkai oleh modern concept of man, itu nanti akan menghasilkan seperti ini. Apa namanya? Tafsiran manusia semacam ini. Pemaknaannya seperti ini. Nah, dia ingin keluar dari pemaknaan seperti itu. Berdasarkan tadi ya, Tatuam Asi tadi ya, filosofi Hindu tadi. Kita akan lihat. Itu nanti kita bahas berikutnya aja. Nah, kita masuk dulu ke biografi singkat Radhakrishnan ya, Sarvepalli Radhakrishnan. Jadi Sarvepalli Radhakrishnan itu lahir pada tanggal 5 September 1888 di keluarga Brahmana. Ya, jadi ini pendeta ya, jadi keluarga pendeta di Tirutani, Andhra Pradesh ya. Tirutani adalah sebuah kota kuil. Jadi di situ banyak kuilnya, kota peribadatan yang menjadi salah satu pusat perziarahan kaum Hindu. Dibesarkan dalam lingkungan apa ini? Lingkungan religius, dapat dikatakan juga mempengaruhi corak berpikir Radhakrishnan yang menganut ajaran Advaita Vedanta dari Adi Sankara. Jadi di dalam filsafat Hindu itu salah satu yang berpengaruh itu adalah Advaita Vedanta. Advaita Vedanta itu maksudnya bahwa realitas itu sebenarnya tunggal. Ya, ada juga yang Dvaita Vedanta berarti realitas itu bukan tunggal, plural. Tapi kita akan jelaskan. Itu ada pengaruhnya dari Adi Sankara, salah satu pemikir Hindu terkenal. Ini kan cara penafsiran Weda. Pada tahun 1896 ia menempuh pendidikan di dekat pusat sejarah Tirupati yang memiliki atmosfer kosmopolitan yang kuat karena di tempat itulah berbagai bakta itu orang yang mengabdi gitu kira-kira ya, mengabdi pada dewa gitu. Jadi dia membaktikan hidupnya, bakti ya, dari seluruh penjuru India berdatangan untuk menuntut ilmu di sana. Dan tapi kemudian yang menarik, dia bersekolah di sekolah misionaris Lutheran Injili Hermannsburg dan untuk pertama kalinya berkenalan dengan teologi Kristen di abad 19 yang lebih menekankan pada personal experience. Jadi pada masa kecil itu dia sekolahnya itu sudah tidak hanya dia menempuh pendidikan berbasis Hindu ya yang tradisional, tapi dia sekolah di sekolah umum gitu kira-kira sekolah formal tapi berbasis pada sekolah Kristen gitu kira-kira. Dan kemudian dia sana justru berkenalan dengan teologi Kristen yang waktu itu populer di abad 19 menekankan pada personal experience, jadi pengalaman keberjumpaan dengan Tuhan kira-kira begitu. Nah pada saat itulah dia mulai melakukan analisis komparatif mengenai teologi Kristen dan juga praktik bakti di kuil Tirumala yang juga sama-sama menekankan pada personal experience. Nah, jadi kita bisa melihat di sini jadi memang apa ya namanya justru dia itu berfilsafat itu justru dibentuk juga dengan pergumulannya dengan tradisi-tradisi lain ya. Jadi walaupun dia Brahmana, bayangkan ya, Brahmana, terus kemudian dia sekolah di sekolah misionaris Lutheran. Dan kemudian dia melihat kok teologi Kristen abad 19 waktu itu yang dianut di sekolah itu kok ada mirip-miripnya gitu. Jadi dia malah justru mulai ingin melakukan komparasi gitu kan. Zaman itu ya waktu zaman masih sekolah ya, jadi belum 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 apa namanya bukan satu analisis yang akademik itu bukan, tapi dia sudah mencoba mengkomparasi mereka. Jadi kira-kira komparasi antara teologi Kristen juga praktik bakti di kuil Tirumala yang sama-sama menekankan, menurut dia ya, menekankan pada personal experience. Jadi ini gambaran kira-kira sekotanya seperti itu.
Kemudian ia melanjutkan studinya di Elizabeth Rodman Forsyth College di Vellore, yang merupakan institusi American Arcot Mission of the Reformed Church di Amerika pada tahun 1900 sampai 1904. Jadi sekolahnya formalnya dia itu justru di sekolah Kristen ya. Itu ada alasannya juga, walaupun dia itu nanti kita akan jelaskan, walaupun dia itu latar belakangnya Brahmana, tapi dia di sekolah-sekolah Kristen karena dia dapat beasiswa sebenarnya. Karena kalau di sekolah biasa, walaupun Brahmana nggak punya uang gitu kan. Kalau di sini gratis, jadi kira-kira dia justru bisa di situ gitu ya. Nah, setelah bersekolah di Elizabeth College itu, dia berkenalan dengan teologi reformasi Belanda, mencakup konsep tentang Tuhan yang adil, rahmat tanpa syarat, dan juga konsep pemilihan. Maksudnya apa yang chosen gitu kan. Termasuk, nah ini di sini juga yang menarik, termasuk kritik teologis pada Hinduisme. Dia juga mencermati bagaimana penerapan sosial gospel berupa penyediaan fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan penanggulangan kelaparan kepada masyarakat luas tanpa memandang status sosialnya. Ya. Jadi lagi-lagi dia setelah dari ketika dia melanjutkan studi, dia juga berjumpa dengan tradisi yang lain ya, tradisi reformasi Belanda tentang, ini lebih abstrak lagi, konsep tentang Tuhan, konsep tentang rahmat, konsep pemilihan. Termasuk dalam hal ini di sekolah itu ya ada kritiknya terhadap Hinduisme. Jadi dia belajar juga bagaimana pandangan Kristen tentang Hindu waktu itu di yang apa dianut di Elizabeth College itu ya. Dan dia juga melihat loh ternyata juga college ini juga punya sosial gospel gitu ya, kira-kira apa tuh namanya, semacam apa ya namanya, semacam kayak kerja-kerja sosial gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, perjumpaannya dengan kecanggihan teologi Kristen selama menempuh pendidikan tersebut membuatnya kembali tertarik mendalami Hinduisme dengan mengakrabi tulisan Swami Vivekananda dan V.D. Ravarkar, termasuk juga dugaan bahwa ia berkenalan dengan ajaran teosofi Anibasan. Jadi justru dengan perjumpaannya itu kan tadi dia sana jadi gini ya. Jadi kalau kalau tadi kan berbasisnya personal experience ya, dan kemudian dia juga di dalam tradisi Hinduisme yang dia pelajari itu kan personal experience, bukan satu konsep yang akademik gitu loh. Kalau di Elizabeth College itu kok teologinya kok dirumuskan dengan sangat sangat teoritik begitu ya. Dan kemudian juga sekaligus ada kritiknya lagi pada Hinduisme gitu kan. Kemudian jadi dia berpikir untuk mendalami Hinduisme secara lebih akademis. Swami Vivekananda kalau mungkin sebagai informasi, dia salah satu penyebar Hindu yang paling apa ya namanya, paling terkemuka ya, menyebarkan Hindu ke barat, ke dunia barat. V.D. Ravarkar ini termasuk salah satu ideolog Hindutva, dan teosofi Anibasan ini kira-kira ini dia berusaha untuk ini ya, kira-kira ini orang barat, kira-kira dia pandangannya itu semacam perennialisme gitu, jadi dia mencari satuan agama-agama gitu, spiritualisme dan lain-lain. Ini tapi dugaan ya, karena waktu itu di kota itu sudah ada ajaran teosofi, tapi ini tidak bisa ditetapkan secara pasti apakah dia memang pernah berkenalan secara kuat dengan teosofi. Dan puncak dari mendalami Hinduisme ini dikatakan terjadi ketika dia menempuh studi di Madras Christian College pada tahun 1904. Di lembaga tersebut, ia pertama kalinya berkenalan dengan tradisi filsafat barat dan juga teologi Albert Ritschl ya, yang membedakan antara religious value judgment atau subjective perception dan theoretical knowledge, nature of ultimate reality. Jadi sama saja. Jadi ini di sini dia semakin semakin tanda kutip itu mengalami pergumulan dengan tradisi lain. Nah, dalam konteksnya dia baru mulai berkenalan dengan tradisi filsafat barat. Sementara kalau dalam bidang teologi dia semakin mendalami bahwa ya ternyata di sini juga sangat bisa dirumuskan secara sangat sistematis kira-kira gitu. Bukan hanya berbasis personal gitu loh, bukan, tapi kok ada yang seperti ini. Dia justru semakin penasaran gitu. Nah, tadi di Madras Christian College itu dia mulai berkenalan dengan tradisi filsafat barat seperti Berkeley, Leibniz, Locke, Spinoza, Kant, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Fichte, Hegel, Aristoteles, dan Plato, dan juga tadi teologi Albert Ritschl itu ya, teologi Protestan, yang membuatnya semakin yakin untuk menulis karya ilmiah mengenai etika Vedanta
Ya ini tadi ya, tadi tidak hanya personal ya, tapi kemudian saya mau merumuskan mau menuliskan secara akademis berbasis pada pendekatan filosofis. Nah, setelah menyelesaikan gelar MA-nya pada tahun 1908, Radhakrishnan menghadapi masalah finansial ya ini menghidupi keluarganya. Jadi menarik ya, jadi warga Brahmana tapi kok nggak berkecukupan. Realitas ini membuatnya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studinya di Inggris. Ya, perlu diketahui ya, Inggris sama India waktu itu kan apa yang namanya negara jajahan ya. Ya, jadi tapi justru dalam konteks itu studi untuk Inggris jadi lebih mudah karena itu sebagai negara induknya. Kalau misalkan di Indonesia maka banyak studinya di Belanda kira-kira kan semacam itu. Pada akhirnya dia memilih menjadi staf pengajar di Presidency College di Madras, dan di sanalah Radhakrishna justru memiliki waktu untuk mempelajari filsafat secara intens. Jadi ya karena nggak bisa sekolah lagi ya udahlah cari kerja dulu. Tapi ketika dia mengajar di Madras Presidency College itu dia justru malah bisa punya waktu luang untuk belajar filsafat lagi karena waktu itu dia diminta mengajar tentang topik psikologi dan juga filsafat Eropa. Bahkan di waktu luangnya dia mampu belajar bahasa Sanskerta. Jadi ya di sini dia semakin mendalami itu ya, punya waktu untuk mendalami filsafat sembari bekerja. Dan popularitas Radhakrishna sebagai filosof menemukan jalannya ketika artikelnya The Ethic of Bhagavad Gita dan Kant muncul di The International Journal of Ethics pada tahun 1911 yang membuatnya menjadi sosok yang dikenal di benua Eropa. Nah, ini tulisannya. Jadi dari awal karena dia adalah seorang yang mengalami perjumpaan tradisi, jadi dia itu adalah seorang komparatif ya. Nah ini mungkin bahkan di Barat sendiri pun atau mungkin di Indonesia juga nggak terlalu banyak ya orang yang mendalami filsafat itu komparatif itu. Jadi dia bisa filsafat Barat, filsafat Timur gitu, tapi dia justru bisa. Jadi pertama kali dia terkenal justru menulis tentang Bhagavad Gita dan Kant ya, tentang etika. Nah, karir akademik Radhakrishna semakin meningkat, salah satu puncaknya ketika dia menerima jabatan di George V Chair in Philosophy di Calcutta University pada bulan Februari 1921. Dan Radhakrishna dapat dikatakan semakin produktif di tahun 1914 dan 1920. Jadi sebelum dia mendapatkan chair itu, dia sudah semakin produktif. Tadi kan dia punya waktu luang untuk mendalami Sanskerta dan lain-lain. Dia menulis 18 artikel, 10 diantaranya diterbitkan di jurnal barat, terkemuka seperti The International Journal of Ethics, The Monist, and Mind. Dan pada tahun 1914, kecondongannya terhadap kajian komparatif antara filsafat Hindu dan Barat semakin kuat. Hal ini salah satunya juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan Radhakrishnan menyaksikan berbagai fenomena kontemporer semacam Perang Dunia Pertama. Jadi dia hidup di era itu ya, yang membuatnya mencoba menawarkan alternatif pemecahan berbasis tradisi filsafat India. Jadi dia melihat Eropa yang rasional itu kok ternyata juga nggak mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi dia kemudian semakin yakin dengan jalan komparatifnya lah kira-kira semacam itu. Dia mencoba menawarkan dialog ya antar peradaban lewat filsafat. Pada tahun yang sama, Radhakrishna nampak mengadopsi pandangan-pandangan Tagore, Rabindranath Tagore itu, khususnya mengenai intuisi dan estetika untuk memperkuat pandangan filosofisnya, khususnya di bidang epistemologi dan konsep tentang pengalaman atau experience. Jadi selain tadi teoritik, kan tadi dia juga basisnya pengalaman ya. Tapi kemudian dengan ketemu dengan pandangan-pandangan Tagore, dia malah bisa semakin mengkonstruksi ini secara teoritik ya tentang pengalaman spiritual, pengalaman religius lah kira-kira seperti itu. Nah ini sejak menduduki George V Chair in Philosophy in Universitas Calcutta, dia memiliki waktu lebih untuk menulis karya fenomenalnya. Tadi kan sudah dimulai, tapi di sini dia semakin cemerlang ya. Indian Philosophy ini salah satu buku masterpiece-nya, kalau nggak salah 2 jilid besar, tebal. Yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1923 dan edisi keduanya pada 1927. Jadi ini klasik ya, termasuk klasik kalau ingin pelajari filsafat India itu Radhakrishnan 2 jilid itu dia memaparkan dengan ya, model komparatif sebenarnya. Sekitar 600 halaman kalau salah satu jilidnya. Posisinya sebagai filosof semakin diakui dunia. Ia tercatat diundang ke Oxford untuk memberikan ceramah Upton pada tahun 1926
yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Pandangan Hindu tentang Kehidupan. Begitu pula pada tahun 1929 ia menyampaikan ceramah Hibbert yang kemudian diterbitkan dengan judul Pandangan Hidup Idealis. Idealis ini maksudnya idealisme. Karyanya Pandangan Hidup Idealis merupakan cerminan dari perhatian Radhakrishnan yang semakin kuat pada upaya membangun dialog agama-agama berbasis kajian filsafat. Jadi selain dia karirnya semakin cemerlang, semakin teoritis, tapi dia juga tidak meninggalkan konteks-konteks sosial yang waktu itu muncul. Jadi pasca Perang Dunia Pertama kan kemudian India itu mengalami turbulensi juga ya. Jadi pasca kolonialisme kemudian kemudian konflik antar agama jadi mulai membara kembali. Dan kemudian Radhakrishnan sebagai filosof kira-kira dia ingin membangun dialog lah kira-kira semacam itu. Yaitu kondisi di India semakin menunjukkan tensi antar golongan pasca Inggris itu. Seiring dengan situasi kolonial menurutnya tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah kolonial Inggris. Jadi kira-kira Inggris itu ya biarin aja, malah mungkin nggak apa-apa biar perang sendirian, kira-kira semacam itu. Di dalam situasi politik yang memanas, karir akademik Radhakrishnan dapat dikatakan tidak terpengaruh. Bahkan ia dianugerahi gelar kesatria pada tahun 1931 dan juga diangkat menjadi wakil rektor di Universitas Andhra. Dia juga diangkat oleh Universitas Oxford sebagai ketua H.M. Spalding untuk agama dan etika timur pada 1936. Radhakrishnan juga menduduki jabatan sebagai ketua komite pendidikan universitas pasca kemerdekaan India. Dengan jabatan yang baru, ia bermaksud untuk mereformasi pendidikan nasional agar mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kesadaran dan solidaritas nasional yang tinggi. Jadi sebenarnya ini fungsinya pendidikan sebagai ruang dialog sebenarnya. Jadi pasca kolonial kan kemudian pecah ya kesatuan masyarakat itu kayak chaos gitu. Ini kok tiba-tiba kan justru malah penjajah hilang, kemudian ini malah gimana ya? Jadi malah. Dan Radhakrishnan tidak hanya berpikir soal solidaritas dalam batas-batas nasionalisme sempit semata, jadi dia tidak berpikir, lah nggak urusan saya untuk India, enggak gitu kan. Dia berpikir layaknya Gandhi yang meyakini persatuan umat manusia. Jadi dalam hal ini dia juga Gandhian ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Gandhi adalah tokoh yang sangat terkenal ya. Nggak mungkin juga Radhakrishnan nggak terpengaruh jadi sebagai filosof. Jadi kalau Gandhi itu kan perspektifnya ya nasionalisme tapi juga kemanusiaan. Jadi ya, seluruh umat manusia lah bersatu lah kira-kira bayangan Gandhi. Tidak heran pada tahun 1946 sampai 1951 ia menjadi delegasi India. Jadi si Radhakrishnan jadi dia ditugasi menjadi delegasi India untuk UNESCO. Waktu itu baru pertama kali dibentuk, di mana dia bertugas menjadi dewan eksekutif lembaga tersebut. Dan pada saat yang sama ia juga terlibat aktif dalam aktivitas politik dan akademisnya di India, mencakup aktivitasnya sebagai majelis konstituante dan juga komisi universitas. Jadi dia yang mensupervisi kurikulum ya di universitas dan majelis konstituante untuk membahas soal politik India, konstitusi. Nah, pada tahun 1949 Radhakrishnan ditugaskan menjadi duta besar India untuk Moskow, yang nantinya juga mempengaruhi pemikirannya, di mana dia banyak menyinggung mengenai Marxisme dan juga Uni Soviet. Kita tidak akan bahas di sini, tapi sebagai informasi dia punya satu artikel agak panjang, dia membahas tentang Marxisme ya, jadi secara filosofis. Jadi ini salah satunya juga karena dia berjumpa dengan Uni Soviet ya, dia hidup di Uni Soviet, dia melihat seperti apa, kemudian dia menuliskan pandangan tentang Marxisme. Kita nggak akan singgung. Sekembalinya menjalankan tugas, ia mendapatkan jabatan sebagai wakil presiden tahun 1952 sampai 1960 dan menjadi presiden 1962 sampai 1967. Nah, ketika jadi presiden inilah dia menyaksikan fenomena kekerasan, perang, konflik di antara dunia ya. Sebenarnya sekarang juga sama ya, jadi nggak jauh beda juga. Waktu itu apalagi ya, ada perang Korea, ada ketegangan Cina dan India. Belum perang ya, nggak perang tapi konflik, ketegangan India dan Pakistan, adanya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Jadi dia melihat menjadi presiden di era turbulensi dunia juga ya, dunia konflik ya.
Pada momen itulah Radhakrishnan semakin mengembangkan ide filsafatnya, di mana menurutnya persaudaraan antar manusia hanya dapat ditegakkan dengan landasan spiritual. Nah, inilah nanti kemudian mempengaruhi konsep manusia yang tadi tuat tuat hasilnya. Landasan spiritual yang berpijak pada pengalaman integral pada setiap individu. Ia melihat bahwa pendekatan struktural institusional semacam pembentukan PBB, dia waktu itu hidup di era PBB baru pertama kali dibentuk ya. Waktu itu masih Liga Bangsa-Bangsa juga. Tidak mampu menyediakan solusi yang memadai terhadap keamanan dunia. Jadi bukan dia menolak, dia sendiri adalah presiden dan dia juga sendiri adalah anggota UNESCO, bahkan termasuk membentuk dia. Tapi dia merasa nggak cukup lah pendekatan struktural internasional. Dia percaya bahwa pendekatan yang lebih filosofis dan lebih spiritual ini diperlukan untuk mengembangkan persaudaraan antar manusia, bukan hanya berbasis pada struktural. Nah, setelah dia tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia memilih menghabiskan hidupnya di rumah yang ia bangun di Miyapore, Madras hingga akhir hayatnya. Jadi dia meninggal pada 17 April 1975. Jadi sudah agak lama juga, tapi ya termasuk modern. Ada beberapa fakta menarik dari kehidupan Radhakrishnan, ini serba-serbi ya. Jadi dia lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan secara ekonomi. Nah, ini meskipun Brahmana, tapi dia keluarganya tidak berkecukupan. Ayahnya mengharap dia menjadi pendeta, ya pendeta Hindu maksudnya, dibanding menuntut ilmu di sekolah formal. Namun di kemudian hari, lewat kesungguhannya belajar, ia justru menjadi salah satu sosok paling terpelajar di India saat itu. Jadi dia profesor, kemudian gelarnya ya nggak main-main ya, kan, kemudian filosof gitu kan. Ya, dia justru menjadi orang salah satu yang paling terpelajar waktu itu ya, pasca kolonial. Dia sempat mengkritik rasisme secara anekdotal. Nah, jadi ini juga waktu itu kan juga apa ya namanya rasisme dan lain-lain itu masih berkembang karena kolonialisme kan. Dalam sebuah jamuan makan dengan warga Inggris, ketika seorang Inggris menyatakan bahwa orang India itu berkulit hitam, maksudnya bermakna rendah ya, wah kamu tuh kulit hitam. Oh, maka Radhakrishnan menyatakan bahwa ini anekdotal ya, humor ya. Jadi tidak perlu dimaknai serius. Maka Radhakrishnan menyatakan bahwa pada suatu pada suatu waktu Tuhan bereksperimen memanggang roti secara kurang matang. Dan itulah yang sekarang dikenal sebagai Eropa kan. Tadi menyinggung katanya kulit hitam tuh rendah. Oh, Radhakrishnan balik gitu kan. Dulu ketika Tuhan manggang roti itu rotinya kurang matang, ya itulah bangsa Eropa kan kemudian. Tapi kemudian ketika memanggang rotinya sempurna itulah India. jadi, jadi dia membalik semacam itu. Tagore mengakui kepiawaian Radhakrishnan dalam menenangkan riuhnya debat di parlemen India. Jadi Tagore itu tadi yang menginspirasi Radhakrishnan, ternyata juga mengakui Radhakrishnan sebagai sosok. Menurut Tagore, ketika suasana mulai panas, Radhakrishnan kemudian menyitir ayat-ayat dalam Weda atau Bible yang kemudian membuat suasana kembali sejuk. Bahkan membuat parlemen seperti pertemuan keluarga. Nah ini apa namanya langka. Jadi ini maka nanti kemudian siapa itu namanya Bernard Russell itu kan menyebut dia nah, ini contoh philosopher king katanya gitu kan. Ketika dia menjabat sebagai presiden India, murid-muridnya meminta izin untuk merayakan ulang tahunnya. Jadi dia tuh nggak pernah merayakan ulang tahun ya. Namun Radhakrishnan menyatakan bahwa daripada merayakan ulang tahunnya lebih baik jadikan hari lahirnya. Maksudnya kan, oh kamu pengen merayakan sesuatu di hari lahir saya, udahlah jangan jangan merayakan untuk saya, tapi hari guru aja. Jadi hari lahirnya 5 September. Kenapa sih maksudnya hari guru maksudnya supaya apa tuh namanya mereka itu apa namanya supaya India itu bisa menghargai ilmu pengetahuan sebenarnya maksudnya begitu. Jadi bukan untuk dirinya tapi untuk para guru ya, berjasa untuk jadi ini foto-foto ketika dia menjabat jadi presiden dan wakil presiden ya, dan ini beberapa karya-karyanya kita lewati saja. Jadi termasuk dia juga menerjemahkan teks-teks Hindu ya ke dalam bahasa Inggris, misalkan Bhagavad Gita, Brahma Sutra, Panishat dan lain-lain semacam itu. Nah kita akan masuk ke sini. Jadi gini, tadi kan sebenarnya yang menjadi concern Radhakrishnan sebenarnya adalah konsep manusia ya, Tatwam Asi tadi ya. Tapi
kita akan melihat ini dalam konteks yang lebih besar karena Krishna itu ingin melihatnya dalam konteks peradaban sebenarnya. Jadi konsep manusia terkait erat dengan masa depan peradaban. Jika konsep manusia atau cara memaknai manusia itu tadi hanya dipengaruhi oleh logika modern tadi bahwa manusia itu adalah suatu yang tiba-tiba jatuh lah ke sini, kemudian atau hanya hanya apa semacam mesin atau apalah gitu, itu nggak madai. Jadi maknanya itu harusnya lebih dalam dari manusia bisa memaknai dirinya itu lebih dalam daripada ini. Ini yang disebut sebagai, saya mengistilahkan sebagai tubuh tanpa jiwa. Jadi Radhakrishnan melihat adanya tubuh tanpa jiwa dan inilah wajah peradaban kontemporer yang ingin dia dia perbaiki. Nah ini ada kartun ya, jadi ini saya ambil. Jadi maksudnya ini kan ini lelucon aja, tapi maksudnya ini bisa memudahkan kita memahami idenya Radhakrishnan. Jadi kira-kira bayangannya gini, jadi ada planet di entah berantah gitu kan. Zaman sekarang kan banyak ya teori multiverse atau apa alien wah gitu kan. Jadi punya peradaban maju, tapi kira-kira kita harus belajar nih dari planet lain terus kemudian kalau hanya ada kalau hanya ada body saja tapi soulnya nggak ada, itu kemudian distraction. Bagi saya ini menarik. Kalau teori Radhakrishnan dipakai, toh nyatanya kita tadi kalau kita menggunakan contoh ini ya mungkin benar-benar juga hanya ada media sosial tapi tidak ada rohnya. Jadi ya isinya ya nggak tahu ya, nggak jelas, debat, nggak karu-karuan dan apa bahkan mungkin clash dan lain-lain semacam itu. Nah, bagi dia sebenarnya civilization itu membutuhkan dua ini, body sama soul. Body tadi sebenarnya adalah institusi, body itu adalah politik, body itu adalah ekonomi, body itu adalah suatu yang uh, sifatnya fisikal, tapi kita butuh perbaikan di level soul. Soul itu maksudnya apa? Soul itu ya pada manusia. Kalau di dalam gadget ya berarti pengguna. Nah, nah di sini letaknya perbaikan pada soul ini karena manusia sendiri cara memaknainya atau dia maknai dirinya sendiri, memakna itu sebenarnya anu ya apa namanya sangat terbatas itu atau sangat reduktif. Jadi misalkan maknanya karena pengaruh logika modern ya. Jadi misalkan ya, tadi seperti saya jelaskan depan tadi itu jangan-jangan itu something thrown out. Jadi tiba-tiba di sini aja lah nggak tahu dari mana pokoknya di sini. Terus jangan-jangan cuma produk evolusi. Wah nggak tahu nggak sengaja tiba-tiba ada manusia juga bener. Atau cuma daging atau cuma main pikiran dalam arti ini ya, kayak misalkan neuroscience gitu kan. Itu kan cuma apa sinyal-sinyal listrik sini kan seperti itu. Bagi dia rumusnya sebenarnya sederhana aja. Body plus soul civilization, body means soul destruction kan. Body ini meskipun kaitannya dengan fisik, dia sebenarnya juga merepresentasikan manusia juga. Body atau yang sifatnya fisik ini harus apa namanya harus dikembangkan dengan reason atau science. Jadi akal kita itu mestinya didaya gunakan maksimal supaya body ini dalam arti diri kita sendiri secara fisik, ya kan? Atau juga dalam arti dunia secara fisik. Ya, tadi misalkan seperti media sosial kalau nggak dibangun di atas reason atau science yang canggih ya nggak mungkin ada kan. Ini juga harus didaya gunakan. Nah, ini satu hal, satu kaki ya, sense experience. Jadi kita tahu seperti apa misalkan tadi Mas Dimas bilang apa namanya soal pemancar tower apa itu namanya Telkomsel dan lain-lain itu nggak mungkin ada kalau kita nggak tahu tentang gelombang dan lain-lain kayak gitu itu kita harus tahu itu. Tapi soalnya juga penting ya. Radhakrishnan menyatakan bahwa problem di era kontemporer itu soalnya hilang. Jadi kita sendiri nggak pernah memperbaiki diri kita sendiri, manusia itu sendiri. Nah ini yang menyebabkan ya jadi distraction gitu kan. Ya nggak bisa kalau satu kakinya hilang kan nggak imbang. Nah gimana caranya? Radhakrishnan mengatakan kalau di sini solusinya bukan sains. Sains itu untuk body. Sementara sains maksudnya modern science ya, sains alam, sains sosial gitu kira-kira.
Tapi kita butuh sains yang lain ya. Yang di sini basisnya itu sebenarnya religion. Sains religion itu bisa diartikan, nanti kita akan bahas. Dia mengartikan sebenarnya religion itu science of the soul. Jadi ilmu jiwa. Kalau di sini adalah ilmu sosial dan ilmu alam, ini ilmu jiwa. Ini nanti modelnya bagaimana kita supaya manusia bisa memakna ulang, bisa memakna bahwa siapa sih sebenarnya diri kita itu yang sejati, gitu loh istilahnya. Mudahnya, siapa diri kita yang sejati itu pakai intuisi. Jadi dua-duanya penting ya. Jadi bagi Radhakrishnan ini nggak dibuang. Ini science, natural science, ya, social science itu dipakai, reason juga dipakai. Tapi jadi nggak jangan dilupakan. Intuition dan religion inilah spiritual experience yang dia dapatkan sejak dari kecil tadi. Dan dia juga berkenal dengan tradisi lain juga di dalam Kristen tadi. Jadi dia, dan kemudian dia juga bisa formulasikan secara lebih teoretik dari bantuan Tagore juga. Inilah yang dia 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 apa namanya? Dia filosofikan, dia bayangkan sebagai alternatif. Ini kita bahas dari teks Radhakrishnan sedikit-sedikit ya. Jadi Radhakrishnan mengatakan perkembangan teknologi, komunikasi, dan lain-lain sebenarnya sudah menyediakan basis fisikal untuk penyatuan dunia. Apalagi zaman sekarang. Ini Radhakrishnan hidup tahun 75 ya, maksudnya meninggal tahun 75. Sekarang apalagi ada komputer, ada internet, ada Zoom, ada macam-macam. Yang fisik juga pesawat lebih cepat daripada tahun 75, ya kan? Jadi menurut Radhakrishnan sebenarnya kita tidak lagi hidup di dalam dunia yang terpisah-pisah ya, tersekat-sekat ya. Dia hidup kan pasca Perang Dunia 1, 2 itu semakin mengglobal, ada PBB, ada organisasi internasional, bahkan mulai ada televisi. Apalagi di zaman ini kita ini mungkin yang ikut dari Amerika, dari Rusia, dari mana juga bisa kan? Bukan sebenarnya secara fisik kita nggak separate lagi. Asia dan Afrika dan lain-lain itu semuanya sudah bisa menyatu gitu kan. Dan bahkan sains dan teknologi itu bisa menjadi apa ya namanya, memberikan kekuatan yang besar di tangan manusia ya, yang jika digunakan dengan benar itu bisa memperkuat kebebasan atau kehidupan yang lebih baik untuk million human being ya. Jadi teknologi tadi, apalagi kita bisa melihat tadi ya, kayak Zoom ini kan kalau digunakan untuk yang positif kan, ya kan, bisa komunikasi dengan mudah, murah lagi gitu ya, bandingkan dengan model lama gitu. Wah, mau ke Jakarta misalkan, atau mau ke Jogja atau mau kemana gitu, waduh biaya mahal. Tapi juga bisa abuse ya, bisa menjadi chaos dan distraction ya, misalkan kayak film apa itu Oppenheimer itu yang lagi ngetren itu kan, nah, itu jadi bom atom lah kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya secara fisikal kita sudah punya basis ya. Jadi fisikal tuh macam-macam ya, event, material, ekonomi, political. Nah, kemudian supaya ini bisa ini endure, ibaratnya itu bisa ini benar-benar stabil gitu. Maka juga harus membutuhkan psychological unity atau spiritual coherence. Jadi ada koherensinya. Jadi fisikal sudah, spiritual sudah. Jadi body sudah, soulnya sudah. Jadi kalau sudah satu kesatuan, unity begitu, unified as a body and a soul. Jadi ya sudah, maka civilization akan hidup. Kalau enggak pecah begitu atau cuma salah satu, ya enggak, ya adanya destruction kan gitu. Makanya dia mengatakan the world unified as a body is groping for its soul. If mankind is to save itself, it must change the axis of its thought and life. Jadi sebenarnya kita sudah punya basis, kita punya potensi, dan kita juga punya potensi menghancurkan diri kita sendiri. Seperti film Oppenheimer misalkan, nuklir gitu kan. Maka sebenarnya kita harus menemukan spiritual coherence. Jadi sudah ada physical coherence, maka spiritual coherence. Kalau enggak nanti hanya satu sisi saja, body saja, soulnya hilang, maka nanti dunia akan semakin terjebak ke mechanical atau materialism, dan kemudian semakin kita justru malah semakin misalkan konsumtif dan lain-lain, itu justru malah tidak menjadikan kesatuan dunia lagi. Nah, dia mengutip Profesor Adrian. Jadi intinya Profesor Adrian mengatakan kontrol manusia terhadap alam itu sudah hampir komplit ya. Jadi bahkan dengan satu tombol aja kita bisa menghancurkan 2/3 dari dunia ya. Ini ya tadi misalnya kayak bom atom dan lain-lain. Jadi ini maksudnya kenapa? Ini mendesak. Jadi kalau tadi sudah ada physical unity atau potensial
unity dari sisi fisikal itu harus diimbangi dengan soul. Kalau tidak segera, ya nanti akan jadi distraction karena ya tadi ada manusia itu ibaratnya apa namanya punya punya anu juga apa namanya punya sisi-sisi yang tidak hanya rasional juga tapi irasional juga. Nah, pengen nyoba ya gitu kan itu. Pengen nyoba seperti itu. Nah, itu kan kita tidak bisa mengambil resiko lagi nyoba kalau 2/3 dunia ya gimana udah nggak nyoba lagi itu manusianya udah lenyap macam itu. Dan ini ternyata juga resonansi ya dengan apa yang dikatakan Harari. Nah, Harari kan juga hidup di era yang ya kontemporer era kita ini ya abad 21 atau abad 22 gitu kan bukan tahun 75 lagi. Dia mengatakan Yuval Noah Harari, is there anything more dangerous than dissatisfied and irresponsible God who don't know what they want. Jadi dengan physical apa namanya unity tadi dengan teknologi dengan yang lain-lain itu tanpa soul maksudnya begitu. Harari mengatakan ini God. Jadi manusia menjadi Tuhan. Di Homo Deus gitu kan bahasa. Tapi ini berbahaya karena gods ini kan tidak punya landasan moral apapun kalau kata Harari. Kemudian apa yang lebih berbahaya sih dari gods atau maksudnya sebenarnya manusia yang jadi Tuhan begitu, tapi tidak punya rasa apa ya rasa tanggung jawab dan mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kayaknya menarik nih kalau saya edit DNA lah ini gimana ini gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat resonansi ide Radhakrishnan juga pada Harari ya, juga dia bingung apa namanya juga apa istilahnya ya, namanya merasa khawatir juga tentang masa depan manusia ini. Iya, jadi ya dan ini semakin menegaskan tadi misalkan si Radhakrishnan bilang nyatanya potensial itu tidak pernah menjadi aktual, malah yang terjadi malah sebaliknya, malah ada human misery, jadi apa namanya increase teknologi dan power itu malah semakin distraktif dan kita melihat sekarang kerusakan lingkungan, waduh malah seperti ini. Jadi kemudian dia menyimpulkan, menurut saya menarik ya, science has liberated man from much of the tyranny of the environment, but has not freed him from the tyranny of his own nature. Jadi oke, sains itu menurut positivisme dan lain-lain kalau kemarin apa namanya pembahasannya Mas Budi itu ada Richard Dawkins dan lain-lain, itu udah bisa merekayasa genetika alam, bisa dianukan, bisa apa namanya apa bahkan robot begitu kan, alam sudah bisa ditaklukkan. Iya, apa namanya dulu kan maksudnya dalam ini kan bahasa modern ya, jadi kita dulu nggak berdaya di hadapan alam ya, mau apa nggak bisa. Tapi sekarang sains itu tidak bisa apa-apa untuk melepaskan manusia dari tirani terhadap dirinya sendiri. Gitu. Manusia itu sendiri, sains itu tidak bisa membebaskan manusia dari tirani. Ya. Sebenarnya nafsunya sendiri gitu maksud. Ini masuk ada ilmu lain maksudnya begitu. Jadi ilmu lain ini kalau dalam filosofi itu nanti dia ingin mengatakan tadi Tapuam Asi ini kita harus sign of the soul ini penting untuk mengembalikan manusia memaknai dirinya tidak hanya sebagai mesin, tidak hanya sebagai sesuatu yang jatuh begitu saja atau sebagai hasil evolusi itu nggak ada apa namanya nggak ada maknanya tiba-tiba aja sana bukan seperti itu. Jadi kira-kira gambarnya begini, civilization itu ada yang body dan soul, jadi material foundation sama spiritual foundation. Sains dan teknologi, sains ini sains alam dan sains sosial dan kemudian turunannya ke teknologi. Di sini hasilnya ada science of the soul. Dia melihat sebenarnya agama itu benar science of the soul. Ini kita bicarakan ya. Kok bisa sih agama science of the soul bagi Radhakrishnan kita kan lihat. Jadi ini di sini fungsinya adalah transformation of outer nature, tapi kita butuh transformation of inner nature. Di sini nanti akan ada order. Di sini juga akan berdampak pada higher level of existence. Sebenarnya order juga. Nanti kemudian ini jadi satu. Nah inilah kemudian civilization itu basisnya ini. Kalau enggak ya distraction. Dan kemudian dia juga menggaris bawah ya. Pada Krishna ya. Kalau sekarang ada gejala-gejala dari apa namanya mental atau cara kesadaran yang terbelah misalkan tentang sekarang faith dan reason itu dipertentangkan etik dan teknik. Alah ngapain ngurusin etik sekarang tuh bagaimana ngedit DNA lebih penting lah. Terbelah-belah begini tandanya apa? Tandanya bahwa ada yang masalah di sini.
di dalam peradaban kita, di dalam cara kita sendiri, berarti kita sendiri punya pandangan yang dualistik, ya, kira-kira semacam itu. Sebenarnya yang betul adalah unity, baik di level realitas di luar kita, atau dalam diri kita. Kalau kita masih berpikirnya masih fight dan reason, oh berarti ini nggak bisa didamaikan, oh ada etik dan teknik, berarti di sini memang terbelah di diri kita sendiri kan gitu. Nah, ini harus diatasi. Tadi unity tadi harus ada body dan soul. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dan dia di sini sebenarnya ada kesan ingin menekankan begini. Manusia itu lebih dibandingkan dengan materi. Manusia itu lebih dibandingkan dengan biologi. Manusia itu lebih dibandingkan dengan sesuatu yang sifatnya itu fisikal. Karena misalkan begini, dia menggunakan logika ya. Kita mungkin bisa membelah atom, tapi mind, jadi pikiran manusia yang bisa membelah ini mestinya lebih superior. Ya. Berarti sebenarnya dia ingin mengatakan, secara kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya sains dan teknologi itu sebenarnya meneguhkan bahwa ada sesuatu yang lebih di dalam manusia. Ada sesuatu. Ya kan? Maksudnya itu adalah spirit ya, dia ingin mengatakan. Ada yang lebih higher. Jadi tidak mungkin manusia kan juga atom gitu loh. Nggak mungkin atom bisa membelah atom, berarti ada sesuatu di dalam manusia yang lebih daripada atom gitu kan. Berarti seperti itu. Yang memungkinkan atom bisa dibelah, ada sesuatu yang lebih tinggi kan. Jadi bahkan dia bukan menolak evolusi ya, dia juga nanti kita lihat ya. Cosmic evolution ada order, progress, berarti juga kalau kita melihat ya dalam tataran yang kosmik ya, berarti juga ada intelligence, nah, kan seperti itu. Spirit juga, spirit jadi dia sedang memaknai ada mikrokosmos, manusia itu sebagai mikrokosmos yang sebenarnya ada yang lebih superior nih dibandingkan dengan bahwa manusia itu materi. Dan sebagaimana juga di dalam kosmos kita melihat ada progress order loh. Berarti ada spiritnya juga. Nah, spiritnya apa? Nah, itu kan kalau dalam Hindu nanti Brahman gitu kan. Kan semacam itu. Jadi ada the ultimate principle which underlies and inform the cosmic process is not only inferred but it is also intuit. Nah, di sini intuisi jadi tadi yang dari apa namanya Tagore tadi dia bisa merumuskan dengan jadi kita mungkin tidak bisa melihat langsung ya tentang spirit, tapi kita bisa melakukan intuisi, melalui proses intuisi ya ada. Kalau kita berbasis pada apa namanya mengabstraksi dari realitas ya ada. Nah, kita bisa menemukan itu lewat proses intuisi. Jadi experience itu tidak hanya terkait dengan yang space and time ya, jadi yang terkait dengan yang fisik saja ya. Kita juga bisa mengabstraksikan tentang adanya law of nature, universal logic, dan juga mestinya ultimate reality. Kan kita law of nature itu apa kemudian kita lihat? Enggak kan, itu kan di abstraksi. Ini juga kita melalui intuisi kita bisa melihat, oh ternyata manusia itu tidak hanya sekedar body, berarti ada soul-nya. Begitu juga universe, kok begini ya, kok ada kosmiknya kok begitu perfect ya. Bahasa kemarin tuh bahasanya anthropic principle, berarti ada intelligence di balik itu kan. Maka kemudian yang ada mikrokosmos dan makrokosmos, maka harusnya yang kemudian ingin ditekankan ketika kita bisa menginferensi ada dua macam soul di sini, mikro dan makro, mikro pada manusia dan soul pada universe, maka harusnya soul manusia itu bisa diarahkan untuk melakukan kontak dengan yang soul yang semesta tadi, semacam itu. Jadi disinilah maksudnya basis juga apa namanya kesatuan itu. Ketika manusia pertama kali menyadari dirinya bahwa oh, aku tuh lebih dibandingkan dengan materi, dibandingkan dengan body, dan kemudian dia juga melihat oh, di semesta ini juga lebih dibandingkan materi. Maka yang lebih dan lebih ini kemudian bisa nggak berkomunikasi kira-kira semacam itu. Dan dia menurut dia itu bukan hanya khas India ya, dia di Eastern dan Western thought juga ada, Plato juga ada di mana-mana semacam itu. Nah ini juga yang mempengaruhi pemikirannya. Jadi dia tidak hanya berbasis pada tradisi Hindu, tapi dia juga misalkan dalam tadi melakukan kritik terhadap cara pandang yang reduktif melihat manusia sebagai body atau universe sebagai body, itu dia juga mendasarkan pada pemikiran-pemikiran barat juga yang kontemporer waktu itu. Seperti Alexander James, ada juga Henry Bergson, ada Lloyd Morgan dan Whitehead, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian kita masuk ke tadi ya. Supaya lebih mendalam, tadi kan dia masuk, ada yang lebih.
Atau manusia itu nggak hanya body tapi ada soulnya. Lalu gimana kita bisa lebih apa namanya menemukan kembali ke dirian kita, memaknai kembali kemanusiaan kita. Jadi gini. Dan di sini makanya pentingnya sign of the soul, agama sebagai sign of the soul. Jadi dia mengatakan, jadi di dalam tradisi di dalam peradaban India itu eh, apa itu namanya, ada semacam ini filsafat, sebenarnya ini filsafat Hindu ya. Jadi gini, eh, jadi tentang Maya. Jadi eh, dia yang bisa mengeksplorasi his inward nature dan integrate it is the ideal man. Jadi inilah konsep tentang ideal man. Jadi manusia sejati atau kita bisa memaknai kemanusiaan kita. Siapa sih sebenarnya kita itu? Ideal man itu manusia yang bisa menyadari kemanusiaannya. Itu ketika dia bisa bergerak ke dalam diri kita sendiri, tidak melihat keluar tapi ke dalam, dan kemudian bisa mengintegrasikannya. Nanti kita akan lihat. Yang pertama kali harus dilakukan, ini kita melihat ya, dia sedang memaparkan di sini tradisi Hindu itu sebagai sign of the soul. Di pertama kali kita dalam Upanishad itu mengatakan bahwa kita tuh harus melakukan Brahma Vidya atau Atma Vidya. Jadi gini, ini doktrin Maya tadi ya. Jadi dalam kata Upanishad misalkan, manusia itu kemudian melupakan dirinya sendiri, melupakan dirinya sendiri yang sejati. Karena kenapa dia itu, karena apa namanya, di apa ya namanya, apa namanya, dipengaruhi oleh pandangan apa panca inderanya. Jadi dia kan pandangan dia kan keluar, dia di apa namanya istilah itu dibutakan, dia dilupakan gitu. Jadi kemudian wah, aku melihat sekelilingnya, wah bagus nih, wah ada emas nih, wah ada mobil, waduh ada, ya dia lupa terhadap dirinya sendiri, nggak punya kontak terhadap dirinya sendiri. Itu Maya. Jadi dia itu dikelilingi oleh sesuatu yang melupakan dirinya sendiri. Jadi dia melupakan his way. Jadi atau sebenarnya kita bisa bilang dia melupakan dirinya sendiri lah, kira-kira gitu. Jadi jiwanya sendiri itu lupa terhadap bahwa dia sendiri punya jiwa. Karena kita tadi melekat pada semua yang ada di luar diri kita. Bahkan kita kan kalau melihat diri kita kan lewat cermin. Oh itu aku tuh, oh yang namanya aku tuh adalah orang yang apa mungkin apa tuh namanya berbahasa bahasa Indonesia, kulitnya coklat atau mungkin kulitnya putih, saya dari ras apa namanya Kaukasoid atau apalah begitu kan. Jadi itu seperti itu. Jadi semuanya tuh lewat outer thing. Jadi Maya itu ibaratnya semacam kayak selubung yang menghalangi untuk kita melihat diri kita sendiri gitu. Jadi dia malah lupa pada dirinya sendiri. Dia gara-gara kebanyakan lihat yang lain. Bukannya nggak boleh, tapi maksudnya yang di dalam ini sebagai science of the soul, sebagai science, apa ilmu jiwa itu, kamu tuh jangan lupa, kamu jangan sampai, ibaratnya kalau kita mungkin nonton film terus lupa waktu ibaratnya gitu, jangan gitu, kamu harus lupa, ada waktu ya ibaratnya. Jangan lupa kamu tuh siapa dirimu, kamu harus lupa, kamu jangan lupa. Nah, seperti itu sebenarnya. Bukan kita nggak boleh tapi kita diingatkan lagi lu karena lupa, kan seperti itu. Jadi karena lupa dengan dirinya sendiri, lupa bahwa dirinya itu bukan hanya material, bahwa dia itu adalah soul, maka kemudian dia jadi melekat kemana-mana, melekat ke yang overthink tadi, misalkan power, possession itu, nah semacam itu. Enggak kok, aku adalah harta, aku adalah apa ya, seperti itu. Jadinya ya distraction. Wah pakai sainsnya aku bisa merekayasa, aku nggak bisa mati, nah kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut dalam Sign of the Soul ini, dia sedang melihat dari Upanishad itu harus dibalik. Jadi kalau kita lihat sini kebalik, biar diputar apa namanya 180 derajat, yang disebut sebagai aftra caksuh ya. Jadi dibalik itu dan kemudian kita bisa menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Sebenarnya hilang itu kita lupakan aja. Iya ya, kan semacam itu. Jadi ibaratnya, apa namanya, kita melihat yang dibalik layar gitu kan. Maya itu kan kayak suatu, Maya itu gini lah, yang ini kan kayak selubung sehingga kita jadi apa namanya, penglihatan kita terhalangi, sebenarnya seperti itu. Uh, itulah yang kemudian itulah yang disebut sebagai apa namanya juga tatwam asi ya. The eternal is in oneself. Jadi sebenarnya melalui tadi proses pembalikan itu kita juga diingatkan bahwa kamu itu sebenarnya siapa sih? Kamu adalah tatwam asi.
kamu itu adalah ada yang eternal di dalam dirimu itu. The real itu, the essence itu ya di dalam dirimu sendiri. Maksudnya apa toh? Maksudnya tadi adalah soul itu loh maksudnya. Kalau penafsiran Rada Krishna ini ya, mungkin kalau ada penafsiran yang lain, oke itu lain. Tapi maksudnya Rada Krishna menafsirkan itu begini. Jadi manusia itu adalah cerminan dari yang divine, yang ilahi. Jadi maksudnya begini, laki-laki tadi ini maksudnya adalah manusia itu bukan hanya dimensi yang body, fisik, material dan lain, tapi ada yang soul, spiritual dan lain-lain yang itu tidak bisa direduksi ke materi. Itulah sebenarnya Tatwa Mas itu adalah semacam psikologi untuk kita diingatkan kembali siapa kita. Ya kita itu adalah yang eternal tadi. Eternal itu maksudnya kenapa? Kalau yang material kan akan rontok, kan hilang. Kalau dalam bahasanya Aristoteles, generation and corruption, nggak mungkin eternal itu kan. Kalau soul eternal. Jadi eh, jika kita hanya memaknai diri kita sendiri sebagai flesh, jadi daging atau mind itu kan otak gitu maksudnya kan, kalau neuroscience kita gagal untuk merekognisi diri kita sendiri itu siapa, ya kan? Sebagaimana kita itu sebenarnya adalah dibentuk oleh image dan likeness of God. Ini dia menjam bahasa tradisi Kristen ya, kita dibentuk dari citra Tuhan gitu kan, dan bukan produk of natural necessity. Jadi tiba-tiba bukan, atau something thrown out, bukan juga. Jadi manusia itu adalah sebenarnya dia melampaui yang fisikal tadi. Dia adalah spiritual being. He is above the level of the natural and the social world. Jadi atom tidak mungkin bisa memecah atom kecuali ada sesuatu yang lebih dibandingkan atomnya, itulah intelijen. Nah, sebagaimana juga ada kosmos. Jadi manusia sendiri sebenarnya ada juga terkait dengan kosmos, sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang material. Maka di sini dikatakan dia adalah subjek, bukan objek. Seperti itu. Dia yang melihat, bukan yang dilihat. Nah, seperti itu. Kita misalkan pakai analogi mata. Mata itu kan untuk melihat. Tapi bisa nggak mata melihat diri sendiri? Nggak, karena itu sebenarnya adalah fungsinya untuk melihat. Kan sebenarnya analogi untuk memperlihatkan ada sesuatu yang dibalik itu yang sebenarnya yang lebih penting gitu. Bukan yang material nggak penting, karena ini hanya untuk mengatasi kelupaan. Psikologi science of the soul ini, agama sebagai science of the soul, untuk mengatasi kelupaan. Fungsinya tadi. Jadi seperti ini. Dia itu sering dipakai dalam analogi maya ya dalam Hinduisme. Jadi berlian kalau dimasukkan dalam lumpur nggak kelihatan. Soul manusia, tatwam asi itu ya seperti itu. Dia dimasukkan dalam lumpur dan nggak kelihatan. Ya kemudian sign of the soul itu fungsinya untuk apa? Ini loh ada dirimu tuh, ada yang ini loh, bukan lumpur kamu tuh, ada mutiaranya gitu loh. Nah, supaya ingat gitu kan. Nah, sementara kalau kita hanya berpikir secara material, kita bahkan di era kontemporer pun kita cenderungnya begitu ya, kita bahkan direduksi tidak hanya material, kita hanya data ya. Manusia tidak lebih dari informasi dan data, sehingga kemudian data bisa diunduh, data bisa dimanipulasi, dan data bisa dianukan, kan kita cuma data. Jadi seperti itu, kita lebih dari data. Sesuatu yang bisa memanipulasi data berarti bukan data, ya kan? Nah, itu loh maksud tadi. Sesuatu yang bisa memanipulasi atom berarti bukan atom. Ada yang lebih dari atom gitu. Jadi sesuatu yang lebih, ya kan, di sini. Jadi tapi intinya tadi ini mata dan lain, tapi intinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tentang soul tadi ini dijelaskan bahwa inilah bagian dari manusia itu sebenarnya yang terlupakan. Nah, soul ini kan dia tidak bisa basah, tidak bisa kering, dia eternal, unchanging, immovable, is same forever. Jadi ini keyakinan tentang Atman gitu kan. Jadi ini ya sejati, bukan yang badan tadi ya. Bisa rusak, bisa bukan gitu kan. Ini kita harus menyadari ini, kalau enggak ya kita cuma akan terjebak tadi apa namanya dalam kebendaan tadi, diri kita sendiri lupa gitu kan. Nah, bagaimana apa namanya permata yang terkubur di dalam lumpur. Jadi the real being, manusia yang sejati, diri kita, makna kemanusiaan itu sendiri itu sebenarnya itu diselubungi, ditudungi, dikostumi oleh sesuatu ya yang namanya personality itu. Personality itu tubuh. Jadi
Makanya kemudian kita jangan sampai terjebak di dalam itu gitu maksudnya, di dalam selubung tadi. Saya melihat tuh ternyata ada apa namanya di cermin tuh saya adalah ini. Enggak, kamu lebih dari ini. Man is more than the sum of his appearance gitu. Jadi manusia itu bukan hanya sesuatu yang kita lihat secara fisik. Nah, kita kan paling gampang kan begini. Ini salah satu siapa yang menjelaskan, saya pernah dapat penjelasan ini. Life itu tidak bisa direduksi kepada yang sesuatu yang material. Misalkan kita manusia mati dan tidak mati. Ketika manusia mati, itu adakah yang sesuatu yang dari fisik yang hilang? Nggak ada. Tapi kok life-nya hilang? Berarti ada sesuatu gitu loh. Itu Haibin Yakson dulu juga sudah punya rumusan semacam itu ya. Kok kok induk rusa kok mati ya? Terus dia bedah nggak ada yang hilang tuh. Berarti life itu lebih dari itu. Nah, semacam itu. Man is more than the sum of his appearance. Kalau sama, kalau the sum adalah hanya semacam itu, maka kemudian mati dan tidak mati, mestinya kalau kita lihat di dalam orang yang mati, mesti ada yang hilang. Nggak ada. Kecuali beda loh kalau misalkan mati di dalam perangan dan lain-lain, ada yang kepalanya hilang, itu bukan yang itu. Tapi orang mati biasa, ada yang hilang, fisiknya nggak ada. Jantungnya hilang, nggak. Paru-parunya hilang, nggak ada. Loh, kok beda? Ya berarti ada sesuatu. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini dia juga mengutip Socrates ya, lagi-lagi dia ingin mengatakan bahwa dalam tradisi, tidak hanya dalam tradisi India, ini universal. Dalam tradisi non agama pun ada dalam Socrates. Jadi Socrates ketika ditanyai Krito, bagaimana saya menguburkan kamu, baiknya gimana? Ya terserah aja. Tapi kata Socrates bilang, terserah, tapi kamu harus menangkap aku dulu, the real me gitu kan. Bisa nggak? Terus Krito mengatakan, kamu kan sebenarnya hanya mengubur my body only. Ya, kalau my body only ya terserah mau kamu apakan. Tapi kamu bisa nggak menangkap the real me? Itu maksudnya sebenarnya ditafsirkan oleh Radhakrishnan, berarti Plato is more than the Plato's body gitu kan. Plato itu lebih dibandingkan dengan tubuhnya Plato itu. Kalau itu sih mungkin mau di apa-apakan juga bisa, tapi bisa nggak kamu menangkap the real me? Jadi dia ingin mengatakan Tattwa Asi itu sebenarnya bukan hanya di dalam Hinduisme, tapi itu universal ya di dalam peradaban mana-mana. Dia kan ahli komparatif ya tadi ya. Di dalam tradisi Platonian, Yunani kuno juga ada, ya kan? Jadi lagi-lagi dia menekankan ini ya. Jadi man true life if not of material security kan. Jadi dia mengatakan ini kita harus pahami, kita harus ingat kan semacam itu. Ya, jadi kita lewat ya. Nah, kemudian kan tadi dijelaskan soal apa namanya science of the soul, tapi di sini kan tadi dia banyak menjelaskan dari sisi Upanishad. Dia sebenarnya ingin membangun satu aliansi peradaban gitu kira-kira. Kalau spiritualitas adalah problem, maksudnya dia kira-kira seperti itu. Radhakrishnan percaya itu ya. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah pembangkitan lagi science of the soul. Agama sebagai science of the soul, bukan agamanya sebagai ritual, science of the soul. Gitu. Maka kemudian kita harus bekerja sama berarti dengan agama-agama lain. Nah, persoalannya bagi Radhakrishnan, apakah agama lain juga seperti itu? Nah, dia ingin membuktikan secara filosofis. Di sini dia yang mengatakan bahwa ada kesadaran transendental atau sebenarnya konsep manusia atau agama sebagai science of the soul itu sebenarnya adalah titik temu agama-agama dan bisa dipakai untuk apa membangun aliansi antar peradaban dan antar agama. Jadi dia melihat di sisi ini agama punya kesamaan. Jadi semua agama itu yang dia bahas itu sebenarnya adalah science of the soul, dan dia percaya bahwa konsep manusia atau hakikat manusia atau pemaknaan terhadap kemanusiaan itu tidak hanya terbatas pada yang body atau yang fisikal, material, tapi juga yang spiritual. Jadi kalau digambarkan begini, dari avidya atau ignorance, semua agama ingin konsep manusia adalah dari manusia yang ignorant, avidya, ke vidya, yang berbasis pada wisdom. Dari body ke soul, bukan body ditinggal, bukan. Nanti kita akan lihat juga, tapi soul harus diafirmasi, supaya tadi integratif. Dari sini hanya mengafirmasi physical realm, ya, maya tadi, kemudian juga mengafirmasi transcendental realm. Jadi caranya gimana? Dari ignorance ke wisdom dengan turn around 180 derajat, kita tidak lagi melihat keluar tapi ke dalam. Nah, turn around itu menjadi titik tolak bagi kelahiran kembali manusia, dan dalam konteks inilah agama itu sebenarnya adalah science of the soul karena menyediakan bagaimana caranya untuk membalikkan
kesadaran, dan kemudian untuk menyediakan jalan untuk apa yang namanya, menghidupkan kembali manusia, kelahiran kedua. Kemudian ini saya identifikasi dari beberapa istilah yang dia pakai. Misalnya dalam Hinduism ada konsep vidya, ya tadi ya, wisdom tadi ya, dari ignorance ke wisdom. Di dalam Buddhisme ada namanya Bodhi. Di dalam Jainisme ada namanya Jaina. Ini sebenarnya maksudnya semuanya paralel. Dia mengatakan semuanya tentang ini, semuanya ada dimensi turn around-nya, bagaimana kita berputar, bagaimana ada konsep rebirth atau kelahiran kembali, dan kemudian agama sebagai science of the soul. Jadi di dalam Zoroastrianism ada light, jadi dari kegelapan ke cahaya. Jainisme kita lihat, Judaism itu di atasnya flame of spirit, jadi ada nyala api di hati. Di dalam Kristianitas dia mengistilahkan sebagai kelahiran kedua, dan dalam Islam dia mengatakan ya namanya Muslim itu sebenarnya adalah orang yang melakukan turn around itu sebenarnya, yang melakukan perputaran itu. Nah, ini sekilas saja ya. Jadi misalkan di dalam Buddhisme dia mengatakan ada Bodhi atau absolute illumination. Jadi ini sebenarnya tadi berputar tadi, kemudian dia menyadari dirinya sendiri dan kemudian dia menjadi pribadi baru. Inilah tadi yang sign of the soul-nya itu di sini. Ini secara umum ya, nggak akan menjelaskan ke detail yang tentang Buddha kayak gimana, tapi sedang melakukan komparasi. Di Jainisme ada yang disebut sebagai jina atau penakluk. Jadi penakluk itu apa sih maksudnya di dalam Jainisme? Bukan penakluk kerajaan yang lain, bukan. Tapi penakluk terhadap dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Dan orang yang bisa melakukan itu dijuluki Mahavira atau great hero atau pahlawan. Karena apa? Dia sudah bisa menaklukkan diri sendiri. Ini juga berarti artinya perputaran science of the soul, kelahiran kembali. Manusia yang sudah mampu mengatasi dirinya sendiri, menaklukkan dirinya sendiri, dia menyadari siapa dirinya sendiri, itu adalah Mahavira atau great hero. Jadi kalaupun ada perang, perangnya di mana? Perangnya di dalam diri manusia sendiri. Battle of the inward life. Jadi Mahavira adalah yang bisa melakukan self conquest, jadi melakukan dirinya sendiri. Ini di dalam Yahudi. Ini tafsiran semua, tafsirannya Radha Krishnan ya. Jadi manusia itu sebenarnya diciptakan dalam image of God ya, gambaran Tuhan ya. Dan kemudian ada juga konsep fall of man, jadi kejatuhan manusia. Nah, jadi maksudnya berputar itu kemudian bagaimana merehabilitasi image of God, itu man sebagai image of God. Artinya di sini sesuatu yang spiritual, sementara kejatuhan kan berarti kan dari yang tinggi ke rendah. Karena kejatuhan dari tinggi ke rendah, tafsirannya Radha Krishnan ya, terhadap Yahudi. Jadi image of God ini hanya potensial, belum teraktual. Nah, gimana mengaktualkan ya? Kemudian kita harus melakukan pembalian supaya image of God itu menjadi aktual. Nah, kita menyadari diri kita sendiri gitu. Makanya kemudian dalam konteks ini the flame of spirit must be kindled in each human soul. Jadi api dari jiwa itulah yang harus dinyalakan dalam each human soul, sehingga ketika dia nyala ya, maksudnya light itu kan dari jatuh dari, ibaratnya kalau dalam bahasa Zoroaster dari kegelapan ya ke cahaya lagi kan gitu, kembali. Jadi seperti itu. Jadi it is the aim of the Jews to create a broken and contrite heart of God will not despite it. Jadi ya tadi ya, gimana broken yang keadaan manusia yang tadi fall tadi, jatuhan tadi bisa dikembalikan lagi. Nah, yang menarik juga dia Radha Krishnan juga menafsir Kristen. Jadi laki-laki ini tafsiran Radha Krishnan. Jadi dia menafsir begini. Jadi katanya Yesus itu pernah berkata, John Yohanes Pembaptis itu masih still a man born of a woman. He was not experience rebirth. Jadi John itu masih manusia biasa. Dia belum mengalami kelahiran kembali. Except a man to be born again, he cannot see the kingdom of God. Jadi maksudnya kelahiran kembali itu apa ya? Maksudnya kelahiran kembali itu kalau kelahiran pertama itu kan dilahirkan dari ibu.
kelahiran kedua maksudnya adalah kelahiran yang spiritual. Jadi kelahiran kita menyadari siapa diri kita sebagaimana orang yang tidur kita bangun. Jadi bagaimana awakening from sleep itu. Jadi itulah apa namanya intinya. Dan ini tafsirannya Radha Krishna lagi ya. Jadi Jesus itu was one of is awakened and taught other the way of awakening. Jadi bagi bagi Radha Krishna, Yesus itu adalah sosok yang telah mengalami kelahiran kembali dan kemudian dia mengajarkan caranya gitu kan. Jadi laki-laki ini diartikan bahwa Kristen, Yahudi, tadi Buddha, Jainisme dan lain-lain itu adalah science of the soul. Karena ingin merubah manusia itu tadi dari ignorance ke wisdom ya, kira-kira semacam itu. Dan kemudian terakhir dia menafsir juga Islam, jadi yang sebenarnya disebut Muslim itu ya itu gitu maksudnya. Jadi dia yang bisa memutar dirinya sendiri dari orientasinya pada diri, maksudnya diri yang tidak sejati ke Tuhan. Jadi dalam konteks itu ya sama. Jadi dia menjadi sesuatu yang baru, kelahiran kembali. Muslim adalah orang yang lahir kembali dalam tafsirannya Radha Krishna. Jadi ya kira-kira begitulah. Nah, Radha Krishna juga sebenarnya di sini dia realistis, dia tidak mengatakan bukan saya maksudnya mengatakan agama itu sama, itu bukan. Berarti enggak, tapi maksudnya ada titik-titik temu dia mengatakan. Nah, titik temu itu yang penting untuk ditonjolkan di saat ini ya, di mana manusia butuh untuk tadi merecovery dirinya sendiri, merehabilitasi dirinya sendiri karena dia sendiri nggak bisa makna secara benar ya, karena kalau dalam perspektif Tapuam Asi tadinya kita teralihkan karena satu hal kita punya blessing ya, kita diberi kemudahan karena teknologi dan lain-lain, tapi mungkin kita malah jadi terpaku pada material, kita lupa kita kok jamnya gitu loh. Kita diingatkan lagi. Nah, agama dalam ini fungsinya sebagai sign of the soul bagi ada kesan ini penting untuk mengingatkan kembali, dan ini karena semua di berbagai agama dunia ini ada, ini penting bisa menyatukan semacam itu, cooperation among the different religion of the world. Jadi seperti tadi ya yang kita katakan di awal ya, bahwa dia tidak hanya berpikir tentang India, dan dia juga berpikir tentang manusia, umat manusia. Dia juga philosopher king kalau dalam bahasanya Ferdinand Russell gitu. Jadi kalaupun ada perbedaannya, kita harusnya bisa melihatnya dengan spirit yang simpatik, dialogis lah kira-kira. Kita butuh yang bersamaan, bukan yang berbedaan untuk zaman ini. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Jadi kira-kira gini, sebagai filosof, dia itu juga ingin supaya membangun jembatan agar tadi ya, body and soul tadi diafirmasi. Body tidak boleh dinegasikan, soul juga, badan atau yang materi atau yang spiritual semuanya harus diafirmasi. Nah, dia melihat sebenarnya ini secara filosofis ya. Tadi secara religion sebagai sign of the soul, dan kemudian ternyata ada paralelitas, dia ingin menggunakan itu. Tapi dia kan juga filsafat. Sebenarnya dia ingin menjadikan filsafat itu sebagai jalan juga, jalan untuk menyatukan antara body dan soul. Dan dia melihat bahwa sebenarnya caranya adalah dengan merehabilitasi metaphysical thinking yang dalam tradisi filsafat modern hilang ya. Karena kalau mungkin dijelaskan kemarin juga oleh Mas Budi, misalkan orang seperti Agus Kom nggak percaya ada metafisikal, yang itu udah lewat, kita positivisme. Nah, di sini sains ya jadinya hanya mengafirmasi body, tapi Radha Krishna juga melihat ada juga yang kalau dalam tradisi filsafat ini, kalau yang dalam sains ini mengafirmasi hanya body ini positivisme. Tapi juga ada dalam tradisi filsafat yang dia lihat zaman itu, ada yang hanya mengafirmasi ini, yang ini hilang. Itu eksistensialisme, khususnya eksistensialisme religius, maksudnya seperti siapa itu, Kierkegaard. Karena kenapa? Kierkegaard melihat ada lompatan. Jadi kalau mau beriman tuh dilompat. Jadi kira-kira yang ini tuh buanglah. Terus kita udah masuk ke sini. Nah, bagi dia ya madai juga.
Maka di sini saya tulis beyond revolutionary philosophy. Ini bahasanya dia ya. Positivisme dan eksistensialisme itu dianggap sebagai filosofi yang revolusioner karena merusak apa? Merusak tatanan lama. Dia merusak tatanan lama itu ya salah satunya metafisik itu dia hilangkan. Positivisme nggak menerima, eksistensialisme juga nggak menerima. Jadi ada di sini nggak terjembatani. Jadi kira-kira dia ingin menghidupkan kembali. Dan jadi di menurut dia oke. Okay. Nah, di sini saya juga menarik. Dia mengatakan, saya nggak melihat itu secara negatif ya. Revolutionary philosophy itu seperti positivisme dan eksistensialisme itu nggak apa-apa. Ada baiknya. Cuman kita sekarang harusnya bisa dong melampaui itu. Kita tuh tidak hanya yang ibaratnya merusak, tok 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 apa revolusi kan berarti kan menghapus tatanan. Kita mulai membangun dong. Membangun itu apa? Metaphysical project lagi di sini. Jadi supaya apa? Ini sama ini bisa dijembatani sehingga ini loh bisa menyatu. Nah, kalau di dalam konteks agama kan tadi ya ada interreligious dialogue dengan menempatkan agama sebagai sign of the soul. Kemudian nanti jadi spiritual fellowship. Tapi kalau di sini metaphysical thinking itu kita bisa melihat realitas dan kesadaran sebagai suatu kesatuan. Kita bisa melihat jadi kesadarannya itu apa namanya bahasa zaman sekarang itu multiplex. Kita bisa melihat kesadaran di level ini ordinary level yang nanti basisnya adalah reason, science, tapi juga naik ada yang higher level. Jadi dua-duanya diafirmasi. Baik di level yang individu kita sendiri dalam tubuh ada soul, sementara juga di level yang realitas di luar diri kita di kosmos itu juga ada soul. Jadi bisa ada hierarki, bahasa zaman dulu itu ada hierarki namanya, hierarchy of being gitu kan, atau bahasa sekarang multiplex. Jadi realitas itu kompleks, itu tidak hanya satu level tapi bisa ada berapa level. Istilahnya sini ordinary level, ada higher level. Jadi harus diafirmasi dua-duanya. Kalau enggak ya sama juga Radhakrishna juga mengatakan kalau hanya soul saja nggak ada bodinya yo potensial juga. Misalkan Zoom atau apa yang lain nggak ada, ya peradabannya ya nggak mungkin nggak bisa terbangun secara baik juga. Jadi dua-duanya sih afirmasi. Dan menariknya juga dia juga tidak melihat itu secara negatif ya, sepenuhnya negatif nggak. Dia mengatakan oke itu perlu, tapi kita juga perlu melangkah lebih jauh. Kita lewati aja. Lewati aja. Uh, uh, ini juga sama integration, tapi kita lewati aja. Mungkin nanti ketika banyak jawab saja. Nah, kita masuk kesimpulan. Jadi kita melihat kalau kita kontekstualisasikan sebenarnya pemikiran Radhakrishnan, kalau kita melihat Harari misalkan itu tentu juga masih ada resonansinya. Kita juga melihat bahkan abad ini juga sama masih dengan kira-kira zamannya Radhakrishnan juga kita malah dengan apa istilah-istilah yang lebih ini ada age of absurdity, life is absurd, the end of the world, dan juga epidemic burnout dan semacam itu. Jadi kita semakin menunjukkan sebenarnya, semakin nampak bahkan di permukaan, semakin nampak di level empiris itu berarti di dalam level soul kita itu ada yang bermasalah. Ya kan stres, maka kemudian kenapa stoicisme laku itu ya karena berarti ada stres itu. Ibaratnya kenapa karena dulu saya pernah ada yang di salah satu acara itu ada yang tanya, kok banyak kelas menengah pada zaman sekarang kok pada mengafirmasi stoicisme, ya berarti itu tandanya bahwa hanya body saja nggak cukup, soulnya berarti bermasalah gitu loh. Itu kan artinya apa? Ada sesuatu yang lebih yang tidak bisa dipenuhi hanya dalam materi, karena tadi sebagaimana dikatakan Radhakrishnan, kita tuh atau apa kita tuh bukan hanya sum of, jadi kita tuh bukan hanya body talk. Kalau nyatanya kalau kita mati kan apa ada yang hilang? Enggak, berarti ada sesuatu memang yang lain dari situ yang kemudian juga harus dipenuhi. Ibaratnya kita butuh makan yang fisik karena tubuh kita kalau nggak ada makan nggak bisa mati, nggak ada udara bisa mati. Kalau nggak ada nutrisi untuk soulnya juga sama, bisa mengkerut, bisa menjadi ya tadi ya, jadi atau jadi destruktif, semacam itu, destruktif bagi diri sendiri atau orang lain. Jadi kita bisa melihat semacam itu. Nah, jadi kesimpulan dari Radhakrishnan adalah kira-kira civilization atau peradaban kita itu semakin teknologikal dan
hanya mengafirmasi dari limited order of truth. Jadi realitas yang atau kesadaran yang sifatnya hanya satu level ya, tidak mengafirmasi multi level gitu. Itu yang menjadi problem, atau hanya afirmasi terhadap body, kita hanya mengafirmasi fisik yang jasmani atau yang material. Padahal kita harusnya juga mengafirmasi yang soul. Jadi manusia itu bukan hanya mechanical material being, itu bukan seperti itu. Nah, dan Radha juga sudah melihat ya bahwa yang lahir di abad ini juga merasa ada hilangnya iman gitu kan, hilangnya secara spiritual, merasa kok apa namanya, kayak displace itu, kayak terngungsi begitu kan, tercerabut itu kan. Jadi bagi Radha Krishnan, peradaban modern atau peradaban kontemporer harus dibangun di atas dua afirmasi tadi, body and soul. Dan pengafirmasi soul itu artinya adalah kita memaknai ulang lagi diri kita itu siapa, bukan hanya dalam konteks yang sehari-hari, tapi yang lebih dalam. Nah, Radha Krishnan sudah memberikan beberapa logika ya untuk kita sendiri itu sebenarnya bukan hanya yang kita lihat di cermin, ada yang lebih gitu kan. Hanya dengan spiritual recovery itu bagi Radha Krishnan yang kira-kira bisa membantu menolong modern civilization. Jadi goalnya dari spiritual recovery itu adalah mengaktualisasi kingdom of God, jadi kerajaan Tuhan yang laten atau yang hanya potensial di dalam dirinya untuk diaktualisasikan. Itulah kelahiran kembali. Dan dia ingin juga mengatakan, tadi itu bukan berarti penolakan terhadap salah satu terhadap yang lain, karena kalau enggak sama aja kan, dualisme, harus integratif. Jadi dia mengatakan jadi sains akan menang ya melawan ignorance dan melawan ketidaktahuan dan juga superstition, itu semacam tahyul. Dan agama, jadi di sini saya juga perlu untuk mentransformasi kehidupan, tapi saya juga harus dipandu dengan soul juga. Religion over selfishness and fear, and dengan itu adalah nation will come together to build a great future for humanity, the brotherhood of man. Walaupun di sini Radha Krishnan banyak mengatakan tentang manusia dan dia tidak bicara tentang lingkungan, tapi maksudnya brotherhood of man di sini ya termasuk juga makhluk selainnya, tapi memang dia sedang berbicara khusus ya di dalam tulisannya tentang kemanusiaan supaya bisa tercipta tidak hanya potensial tapi teraktualisasi. Jadi dengan dua pilar itu tadi, science of natural science and social science, dan juga science of the soul, dan kemudian juga filosofi sebagai science of the soul juga, maksudnya dalam konteks tadi merehabilitasi pemikiran metafisika yang sudah dihancurkan oleh positivisme dan juga oleh eksistensialisme. Jadi kira-kira kalau tutupannya adalah kembali lagi ke yang awal. Jadi kita diajak untuk mengenal diri sendiri. Pada Krishna mengatakan bahwa filsafat Hindu dan sebenarnya filsafat lain yang tradisi lain, Tatwam Asi, bahwa kita sendiri itu adalah makhluk yang spiritual. Jadi dengan kita memaknai itu ulang diri kita sendiri, maka kemudian itulah yang membuka jalan bagi spiritual, entah evolution atau revolution. Ini bisa dua-duanya. Karena kan tangganya kan semakin kita mengenal diri sendiri bisa cepat atau bisa lambat, tapi itu adalah spiritual revolution. Kita tidak, Radha tidak sedang mengajak untuk melakukan material revolution ya. Itu sudah terjadi dengan teknologi. Kita butuh spiritual revolution. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share. Baik, terima kasih Mas Nurudin untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Bapak Ibu para sahabat, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya izinkan kami mengumumkan, kami mengajak Bapak Ibu para sahabat untuk belajar bersama tentang filsafat manusia, penderitaan dan kebahagiaan. Mari berproses bersama Romo Thomas SC, Ketua STF Driakara, Dr. Yu Hasan dan Dr. Anda Minahuta Galung pada tanggal 1, 3, dan 4 Agustus 2023 dimulai pukul 19 WIB. Silakan mendaftar ke Bunci.